Sobat Muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Katekesi Digital bersama saya, Bernadetta Aprilia Tasania. Kalian bisa manggil saya Deta. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan keagamaan Katolik. Nah, teman-teman, saya di sini tidak sendiri. Pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa wanita cantik di sebelah saya ini? Silahkan Mbak, perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia Rival Winamunda, biasa dipanggil Eva. Oke, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai belajar dari rasa sakit melalui Kristus. Nah, teman-teman semua, pasti kita sering menghadapi rasa sakit. Nah, rasa sakit yang mau kita bahas kali ini yaitu tentang rasa sakit hati. Dalam hidup kita sering merasa sakit hati. Nah, maka dari itu melalui Kristus kita dapat menemukan penghiburan, pertumbuhan, dan pengharapan. Sehingga ketika kita sudah menyadari dan menerima rasa sakit tersebut, kita dapat memberi dukungan kepada orang lain yang masih berjuang melawan rasa sakit hati. Maka mari kita mulai berbincang-bincang bersama Mbak Eva. Nah, Mbak Eva, aku punya pertanyaan nih. Apakah Mbak Eva pernah merasakan rasa sakit hati? Untuk saya pribadi, tentunya pernah merasakan sakit hati. Oke, karena Mbak Eva pernah merasakan sakit hati, hal apa yang membuat Mbak Eva merasa sakit hati? Sebenarnya dalam kehidupan kita ada banyak, cuman contoh yang sering kita jumpai adalah ketika ada orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau mereka menyakiti hati kita dengan perkataan yang tidak baik gitu. Itu membuat saya sakit hati. Oke, mau tanya lagi nih, kalau menurut Mbak Eva, apa sih arti rasa sakit dalam konteks hidup kita sebagai umat Kristus ini? Oke, kalau rasa sakit hati dalam konteks hidup kita sebagai umat Kristen, menurut saya itu memiliki makna yang cukup mendalam. Rasa sakit bisa menjadi konsekuensi dari dosa dan ketidaksempurnaan dalam dunia ini. Namun, rasa sakit juga bisa menjadi panggilan untuk pertumbuhan spiritual dan kesatuan dengan penderitaan Kristus. Dalam rasa sakit, kita diajak untuk mengenalkan kasih Kristus, merenungkan penderitaannya di kayu salib, dan menyatukan diri lebih erat dengannya. Oke, lalu menurut Mbak Eva, bagaimana sih kasih Kristus dapat menjadi sumber penghiburan dalam rasa sakit hati yang kita alami atau yang Mbak Eva alami? Oke, kalau menurut saya itu kasih Kristus adalah sumber penghiburan yang tak tergoyahkan dalam rasa sakit kita. Kristus yang sendiri pada mulanya mengalami menderita, terus memahami dan merangkul penderitaan kita juga. Nah, melalui hubungan pribadi dengannya, kita dapat menemukan penghiburan yang tak tergantikan. Kasih Kristus itu membawa pengharapan, penyembuhan, dan kehadirannya juga menguatkan di tengah kesulitan yang sedang kita alami. Ketika kita mau membuka diri kepadanya, Dia hadir dalam rasa sakit kita dengan kejutannya yang tak terbatas. Oke, terus menurut Mbak Eva, bagaimana sih Mbak Eva bisa belajar dari rasa sakit hati melalui kasih Kristus tersebut? Menurut saya, kalau saya itu belajar dari rasa sakit karena bisa menjadi guru yang justru berharga dalam hidup kita. Melalui kasih Kristus, kita belajar menghadapi rasa sakit dengan iman dan pengharapan. Rasa sakit itu mengajarkan kita tentang kerentaan kita sebagai manusia dan kebutuhan akan kasih dan pertolongan Yesus. Melalui rasa sakit, kita dapat tumbuh dalam ketaatan kepada kehendak Allah, lalu meningkatkan kesalehan dan
tentunya memperdalam hubungan kita dengan Yesus. Dalam prosesnya tentu saja kita belajar untuk jauh lebih mengasihi, lalu juga bisa mendampingi sesama yang juga mengalami rasa sakit itu. Oke. Oh iya, Mbak Deta mau tanya nih, Boleh. kira-kira ada nggak sih dokumen gereja yang membahas tentang rasa sakit? Lalu menurut Mbak Deta juga nih, pandangan gereja tentang rasa sakit itu gimana? Oke, Mbak Eva. Tentu ada dong dokumen gereja yang membahas tentang rasa sakit, yaitu dokumen gereja Christus Vivit. Pada artikel nomor 77 itu membahas tentang rasa sakit. Nah, dalam artikel 77 ini, gereja mengakui dan menyampaikan perhatian khusus kepada orang-orang muda yang mengalami rasa sakit, kesedihan, atau penderitaan dalam hidup mereka. Lalu, artikel ini juga menegaskan bahwa gereja ingin mendekatkan diri kepada kaum muda yang sedang menghadapi rasa sakit dan menyatakan kepedulian serta cinta kasih Kristus kepada mereka. Maka dari itu, kita sebagai kaum muda tidak usah merasa sendiri dan tidak usah bersedih, karena gereja sendiri sudah peduli kepada kita dan peduli kepada rasa sakit yang kita alami. Lalu gereja juga mengakui bahwa rasa sakit adalah bagian yang tidak bisa kita hindari, apalagi kita sebagai kaum muda ya, sering mengalami rasa sakit. Nah, rasa sakit tersebut tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Rasa sakit itu bisa berasal dari situasi seperti trauma, penolakan, kegagalan, atau kondisi sosial yang sulit. Kalau dari Mbak Eva tadi, rasa sakitnya dari orang lain kan? Nah, lalu gereja juga menghormati pengalaman pemuda yang menderita dan mengakui bahwa setiap penderitaan tersebut membutuhkan perhatian, penghiburan, dan dukungan pastoral.
gotta find my way to